Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tanggal 17 Agustus 2021. Sekaligus pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi atas kerjasama Kementerian Negeri, dalam hal ini Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dengan rekan-rekan dari Paduan Suara Merah Putih, sehingga diselenggarakan acara launching lagu Mars Wawasan Kebangsaan disertai dengan parade budaya Nusantara di era pandemi, dan kemudian perlombaan TikTok protokol kesehatan atau prokes yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 18 Agustus 2021 secara virtual. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita menginjak usia yang sudah cukup matang, lebih dari 3/4 abad, 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita rebut tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia, dan merupakan kekompakan, kegotong royongan, kebersamaan kita sebagai bangsa. Pada usia yang ke-76 tahun ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena bangsa kita masih tetap berdiri, tetap utuh dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak cobaan-cobaan yang kita hadapi dalam perjalanan bangsa kita. Beberapa negara, bahkan negara yang besar, mereka tidak mampu survive. Katakanlah negara Uni Soviet, negara yang besar, kemampuan militer, keuangan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain, bisa menjadi pecah ke dalam negara-negara yang kecil yang lainnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana peristiwa balkanisasi Yugoslavia pecah menjadi beberapa negara. Inilah nikmat Tuhan yang diberikan pada bangsa kita. Bangsa yang penuh keberagaman. Kita tahu ada ratusan suku, perbedaan keturunan, perbedaan agama, lebih dari 1000 bahasa lokal, tapi masih kita tetap berdiri dan bersatu dalam satu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu merawat kebangsaan ini. Kita negara yang sangat unik, terdiri dari keberagaman, dan keberagaman itu merupakan suatu kekayaan bagi kita. Namun kita perlu waspadai bahwa keberagaman itu adalah perbedaan. Dan dalam ilmu security, keamanan, setiap perbedaan mengandung potensi konflik. Dan konflik dapat berujung pada perpecahan. Kita lihat bagaimana peristiwa yang baru saja terjadi di Afghanistan, negara yang terdiri dari tidak terlalu banyak suku, namun bisa menjadi pecah.
Kita doakan saudara-saudara di Afghanistan tentunya dapat bersatu untuk membangun menjadi bangsa yang lebih maju. Tapi semua itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang merupakan kepentingan bersama kita, yaitu hidup dalam satu bangsa yang memang ditakdirkan untuk lahir dalam keberagaman atau pluralisme. Kita menghormati di tengah-tengah semua perbedaan itu, dan perbedaan justru menjadi kekayaan. Kita dapat menggunakan pakaian suku-suku yang lain sebagaimana kita menganggapnya lah pakaian dari bangsa kita sendiri. Kita menikmati makanan yang beragam dari seluruh bangsa Indonesia. Makanan-makanan yang berbeda, yang makan-makanan yang khas. Dan itu merupakan makanan yang khas bangsa Indonesia, bukan hanya kesukuan. Inilah yang perlu kita rawat. Oleh karena itu di tengah peringatan kita 76 tahun ini, kita berusaha selain berkontemplasi juga melakukan upaya-upaya untuk merawat persatuan kesatuan bangsa itu. Di antaranya menggelorakan semangat wawasan kebangsaan, menggunakan jalur seni dan budaya, membuat lagu-lagu yang bisa membangkitkan wawasan kebangsaan, sehingga timbul rasa patriotisme dan nasionalisme yang makin kental di antara kita semua, toleransi yang tinggi di antara kita semua. Inilah menjadi tantangan kita ke depan. Kemudian juga melakukan parade budaya, karena kita memiliki budaya yang amat beragam. Ini perlu dibangkitkan untuk menjadi kekuatan, kekayaan, kebersamaan kita, bukan merupakan perbedaan yang dapat menimbulkan konflik yang dapat menghancurkan. Samping itu, kita sekarang menghadapi situasi tantangan yang belum pernah kita hadapi sebelumnya semenjak tahun 1945. Pandemi COVID-19, pandemi global yang melanda hampir semua negara dan merupakan ujian atau pengalaman baru bagi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Bagi bangsa kita yang baru pertama kali mengalami krisis kesehatan seluas ini, di mana hampir seluruh kabupaten kota dan semua provinsi mengalami dampak dan menimbulkan krisis yang multidimensi, tidak hanya di bidang kesehatan, juga ekonomi, keuangan, sosial, dan lain-lain, maka kita kembali diuji untuk menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang resilient, bangsa yang tahan terhadap gempuran-gempuran persoalan-persoalan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kebersamaan kita diuji kembali. Kegotong royongan yang merupakan nilai budaya asli Indonesia perlu dibangkitkan kembali untuk saling membantu sesama, kompak antara pemerintah dan semua unsur non-pemerintah, seluruh warga masyarakat. Di antaranya kita tahu yaitu kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Karena krisis yang kita hadapi saat ini adalah krisis penyakit menular, penyakit yang sangat menular, yang hanya bisa terjadi kalau terjadi kontak fisik antara satu orang dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu, kita sudah tahu bahwa protokol kesehatan yang perlu kita patuhi bersama dan perlu keserempakan kebersamaan seluruh bangsa Indonesia, protokol menggunakan masker untuk menutupi saluran pernapasan kita, agar melindungi saluran pernapasan kita agar tidak tertular dari virus corona. Kemudian juga menjaga jarak supaya tidak terjadi penularan, dan kemudian rajin mencuci tangan dengan benar, baik menggunakan
sabun, hand sanitizer, dan lain-lain. Dan juga menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi untuk penularan, serta mengurangi mobilitas yang tidak perlu, yang dapat menimbulkan interaksi sosial, kontak fisik yang masif, yang berpotensi penularan. Apapun namanya, maka kepatuhan protokol kesehatan ini menjadi kunci bagi kita semua yang merupakan kebersamaan dan keserentakan gerakan nasional yang perlu kita gelorakan, kita sosialisasikan ke masyarakat sampai dengan lapisan terbawah agar melaksanakannya. Saya sangat yakin kalau seandainya protokol kesehatan ini diikuti, maka pandemi COVID-19 dapat terkendali, dan insya Allah dengan percepatan vaksinasi dan lain-lain upaya yang dilakukan oleh pemerintah, maka pandemi COVID ini dapat terkendali dan kita bisa membuka untuk melaksanakan kegiatan termasuk ekonomi dengan baik, dengan lebih lancar, sehingga kita bisa survive menjadi bangsa, dan kita akan bisa membuktikan kembali bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang resilient, bangsa yang tahan banting terhadap ujian-ujian apapun, termasuk ujian pandemi COVID-19. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Merah Putih, kemudian juga Direktur Jenderal Politik Pemerintahan Umum, dan semua pihak yang telah membantu sehingga terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan limpahan pahala yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu sekalian demi bangsa Indonesia. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua. Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.